mulai ibadah di rumah masing-masing, pagi ini ada beberapa warta yang kami sampaikan. 1. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka sampai hari ini kita belum dapat melaksanakan ibadah di gereja. 2. Untuk sementara waktu, tabungan peduli kasih DKI Pemalang ditunda beberapa bulan, sehingga untuk pencairannya pun akan mundur sesuai lama penundaan. 3. Ibadah Kamis Putih tanggal 9 April 2020 pukul 6 sore. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 pukul 6 sore. Dan ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 pukul 7 pagi akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan melihat tayangan YouTube. Alamat akan kami bagikan pada WA Sahabat DKI. 4. Panitia Paskah akan mengadakan aksi sosial berbagi masker dan hand sanitizer untuk warga dan lingkungan gereja. Mohon dukungan saudara. Demikian warta lisan hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara baca di warta tertulis pada WA Sahabat DKI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sudah berdiri, mari saudara awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dan nyanyian Hosana bait 1. Saudaraku, di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti saat ini, sulit untuk menemukan orang yang rendah hati, bahkan
mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa rendah hati sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini karena dianggap sebagai penghalang dari sebuah keberhasilan, sehingga rendah hati mulai ditinggalkan oleh manusia. Memasuki Minggu Prapaskah ke-6 ataupun Minggu Palmarum ini, kita diajak untuk memiliki pandangan tentang kerendahan hati yang didasari oleh sikap rendah hati Kristus sendiri. Mulai dari kelahirannya di kandang domba, sikap sehari-hari di masa hidupnya, hingga kerendahan hati dalam pengorbanannya di atas kayu salib yang rela mati demi menebus dosa-dosa. Ya Bapa, Engkau sudah mendengar setiap kami memohon pengampunan-Mu karena kesalahan-kesalahan kami, secara khusus karena sikap kami yang selama ini begitu sombong, begitu arogan, merasa diri yang paling hebat. Dan sungguh Tuhan, sikap kami jauh dari sikap-Mu yang penuh dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mengakui segala kesombongan kami,
kearogansian kami ingin Tuhan mulai saat ini kami seperti Engkau, yaitu senantiasa bersikap rendah hati, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami dan beri kami kesempatan lagi untuk memperbarui sikap kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Salam damai untuk kita semua. Salam damai.
saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami di segala tempat, di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada, saat ini kami sungguh sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga yang akan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan topang dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bersabdalah, kami sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Matius 21 ayat pertama sampai 11 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai kurban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Hosiana.
saudara, menurut para ahli, batu akik merupakan mineral batu yang terbentuk secara alami dari proses geologi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun dan juga ada yang sampai ribuan tahun. Oleh sebab itulah warna-warni batu akik sangat beraneka rupa. Ada yang kemudian disebut nagasui, ya, ada yang juga disebut blackjet, pancawarna, siam, Borneo, dan tentunya masih banyak lagi. Saudaraku, ada batu-batu tertentu yang harganya sangat mahal, tidak saja jutaan, tetapi ada yang sampai ratusan juta rupiah. Oleh sebab itulah, karena mahal dan banyak dicari orang, maka ada oknum-oknum tertentu yang kemudian memalsukan batu-batu tersebut. Sungguh, batu palsu tersebut, baik dari segi warna maupun dari bentuknya, bisa sangat mirip dengan aslinya, sehingga kalau bukan yang benar-benar ahli batu, pasti bisa terkecoh, bisa tertipu. Oleh sebab itulah, saran dari teman saya yang sangat jago dalam hal batu akik, dia berkata bahwa supaya tidak terkecoh atau tidak tertipu ya dengan batu akik palsu, kita perlu pengenalan yang baik terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk membelinya. Dan lebih lanjut, teman saya ini berkata bahwa batu akik yang asli pasti akan teruji. Apapun metode pengujiannya, kalau yang asli ya tetap asli. Nah, saudaraku, seperti juga batu akik, ada yang asli dan juga ada yang palsu. Di dalam kehidupan ini juga rupanya ada dua wajah ganda. Ada yang asli, ada juga yang imitasi, ya. Ada yang otentik, tetapi juga ada yang palsu. Demikian pula ada yang kerja, ya, kerja beneran, kerja nyata, tetapi juga ada yang hanya sekedar pencitraan. Kepalsuan, imitasi, dan juga pencitraan biasanya dibungkus di dalam kemasan yang sangat bagus. Selain dengan kemasan yang sangat bagus rupanya, media juga sering berperan untuk menunjukkan sesuatu yang palsu seolah nampak asli, sehingga pencitraan dilihat sebagai sebuah kerja nyata. Tetapi ya saudaraku, seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, bahwa semuanya pasti akan teruji. Ya, semuanya pasti bisa teruji. Yang asli pasti ya akan tetap terlihat asli, dan yang palsu pasti suatu saat akan terlihat palsu. Apalagi di saat-saat seperti ini, di mana keadaan di bumi ini, secara khusus di negeri ini, begitu gonjang-ganjing akibat mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Perlahan demi perlahan kita dapat melihat bagaimana orang yang selama ini menampilkan wajah penuh spiritualitas pada akhirnya
melalui bagaimana mereka menyikapi keadaan yang gonjang-ganjing seperti saat ini. Nah sekarang pertanyaan dilontarkan kepada kita. Bagaimana dengan sikap kita sebagai orang-orang beriman? Apakah kita adalah orang-orang beriman yang asli atau orang-orang beriman yang palsu? Kalau kita adalah orang-orang beriman yang palsu, maka tentu kita memiliki wajah ganda. Ya, kita memang beriman, kita memang percaya kepada Kristus. Di KTP kita juga dengan jelas tercantum ya agamanya, ya Immanuel Murdianto, agama Kristen Protestan. Tetapi bagaimana kelakuannya? Apakah sudah sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Kristus? Dan saudaraku, peristiwa mewabahnya virus COVID-19 ini tanpa kita sadari dapat membuka wajah kita yang sebenarnya, yaitu kita memang orang Kristen yang sejati atau hanya orang Kristenan alias orang Kristen palsu. Mari saudaraku, melalui bacaan Injil kita pada saat ini, Matius 21 ayat 1 sampai 11, kita akan mencoba menguji diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar telah menjadi orang Kristen yang sejati, atau kita masih dalam level orang Kristenan alias orang Kristen palsu? Saudaraku, kisah dalam perikop kita pada saat ini terjadi pada waktu orang-orang Yahudi berarak-arakan ya menuju ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah Perjanjian Lama, yaitu untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem paling cepat ditempuh waktu ya 7 jam. 7 jam berarti ya perjalanan dari Pemalang ke Jakarta mungkin ya, atau ke Surabaya. Nah pasti saudara, dalam perjalanan yang cukup lama tersebut mereka tidak saling berdiam diri, tetapi mereka juga sama seperti kita. Kalau kita lagi jalan bareng-bareng dengan teman kita ya, kita pasti akan nombok ya, akan berbincang-bincang, akan ngobrol ya antara satu dengan yang lainnya. Sangat mungkin mereka memperbincangkan tentang Yesus yang memang pada saat itu pamornya sedang naik daun ya, setelah dia memberikan pengajaran-pengajarannya yang sangat kontroversial sekaligus melakukan banyak mujizat yang selama ini belum pernah dilakukan oleh seorang yang paling hebat sekalipun. Salah satunya apa Bapak Ibu? Ya, membangkitkan orang mati. Belum pernah ada. Ya saudaraku, mereka mempercakapkan apakah memang benar Yesus adalah Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Roma. Jadi itulah pengharapan yang dimiliki oleh umat Israel, bagaimana Yesus adalah seorang pahlawan yang akan berperang melawan bangsa Roma, dan dia akan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, kalau pada zaman sekarang ada orang yang begitu dieluk-elukan dan dia diharapkan akan menjadi seorang pahlawan bagi banyak orang, bagaimana kira-kira sikapnya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, coba kita cermati keadaan di sekitar kita akhir-akhir ini, ketika dunia dihebohkan dan diresahkan oleh wabah virus COVID-19 ini. Bagaimana sikap banyak orang, terutama orang-orang yang bisa diharapkan
media-media massa, media-media sosial, ataupun yang cetomelo ya, alias ada di depan mata kita. Bagaimana saat ini justru banyak orang yang gembalang-gembeleng ya, merasa menjadi sosok pahlawan. Padahal apa motif mereka yang sebenarnya? Tak lain dan tak bukan, dalam keadaan yang tak menentu seperti saat ini, banyak orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, sekarang saat ini banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, namun diberi cover ataupun diberi judul melakukan aksi sosial. Sungguh sangat mengenaskan, lagi sangat memprihatinkan. Tentu sikap-sikap yang seperti itu berbeda jauh ataupun bertolak belakang dengan sikap Yesus. Di tengah-tengah situasi semacam itu, Yesus tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, memaklumkan dirinya sebagai sosok pahlawan yang layak mendapat puja dan puji. Lihatlah bagaimana Yesus malahan masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Keledai memiliki nama Latin Equus africanus asinus dan termasuk keluarga Equidae atau keluarga kuda. Namun tubuhnya lebih kecil serta bertelinga agak panjang. Meski kecil, keledai memiliki tenaga yang cukup kuat dengan pergerakan kaki yang cukup lincah, tapi berpengaruh agak bengal. Ya, keledai beraninya memang agak bengal. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh insting, ya, insting yang dimilikinya untuk melindungi diri dari mara bahaya ataupun gangguan. Tetapi saudaraku, begitu manusia sudah berhasil menaklukkannya, maka si keledai akan gampang menurut. Penggunaan keledai sebagai hewan tunggangan atau pengangkut beban sudah lazim di kalangan bangsa Israel, di mana para pengembara miskinlah yang lebih lazim menunggang keledai. Karena itu keledai terkesan sebagai sarana angkutan bagi rakyat kalangan bawah. Nah, dari realita tersebut kita dapat melihat bagaimana Yesus Sang Mesias justru tampil dengan begitu sederhana menjadi seorang rakyat kecil alias kaum penginyongan. Nah, secara sungguh sangat kontras sekali dengan pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja dunia yang kebanyakan menunggang kuda perang sehingga menimbulkan kesan mewah, ya, megah, gagah dan juga berkuasa. Tentu saudaraku, dengan sikap Yesus tersebut semakin menegaskan tentang prinsip kerendahan hati dan wujud kepedulian Kristus terhadap umat kalangan bawah. Ya, Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, rela meninggalkan kemuliaan surgawi untuk datang ke dunia ini dengan satu misi, yaitu untuk membawa damai dan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tanpa gembar-gembor dan tanpa mengambil kesempatan dalam kesempitan, Yesus menuntaskan misinya sampai selesai. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah sikap kita selama ini sudah meneladani sikap Yesus yang begitu rendah hati? Ya, karena kerendahan hati adalah salah satu ciri orang Kristen yang sejati. Mari saudaraku, di masa-masa sukar seperti saat ini, kita semua memang sedang diuji. Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang sejati? Atau orang Kristenan alias orang Kristen palsu yang memang secara administratif Kristen, tetapi
sikap, perilaku, dan tutur kata kita jauh dari nilai-nilai kekristenan. Tak dapat kita pungkiri memang menjadi orang Kristen yang sejati itu penuh dengan rintangan. Yang menjadi orang Kristen sejati yang kehidupannya diwarnai dengan kerendahan hati itu tidak mudah. Sebab saat ini mari kita berhitung, ada berapa banyak orang yang sikap hidupnya dipenuhi dengan kerendahan hati. Bukankah sebaliknya, saat ini ada begitu banyak orang yang sukanya menonjolkan diri? Namun saudaraku, mari, apapun yang terjadi, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita dapat senantiasa rendah hati seperti Kristus. Sebab sikap yang seperti itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Mari saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Juga jangan pernah menonjolkan diri, karena pada dasarnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sebaliknya, mari kita terus berkarya dengan semboyan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya, teruslah berkarya tanpa mengharapkan pamrih apapun, termasuk tanpa mengharapkan kita menjadi terkenal ataupun mengharapkan puji-pujian, karena semua puja dan puji yang layak menerimanya hanya Tuhan. Tetap semangat saudaraku, terus rajin berdoa, jaga kesehatan, dan ciptakanlah kedamaian dimanapun kita berada. Percayalah, badai ini akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat itu bagi kita. Jemaat, saya undang berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh mengingatkan kami, sekaligus menempelak kami dengan keras bagaimana selama ini sikap, perilaku, dan tutur kata kami Tuhan sungguh belum mencerminkan kerendahan hati seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Selama ini kami masih sering tinggi hati, kami begitu arogan, kami begitu sombong, dan merasa menjadi yang paling hebat. Padahal siapakah kami Tuhan? Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, apalagi ketika berhadapan dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk terus mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati.
Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami secara khusus mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin saat ini mereka sedang sakit. Terkhusus saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Dr. Broto, juga untuk Bapak Nai Leho, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami pun teringat saat ini ada begitu banyak orang yang terpapar virus COVID-19, dan saat ini ada begitu banyak orang yang dirawat baik di rumah sakit maupun dirawat secara mandiri di rumah mereka. Tuhan, tolong mereka satu persatu. Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan, kiranya jangan ada lagi korban yang berjatuhan, tapi biarlah saudara-saudara kami yang sakit ini boleh Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, dan kiranya wabah virus COVID-19 ini boleh berlalu dari negeri ini, dari muka bumi ini, sehingga keadaan boleh menjadi normal kembali. Sebab itulah Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami, memohonkan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur bagi para aparat, para medis, para pemimpin kami, termasuk bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Biarlah mereka boleh Engkau pakai untuk menjadi orang-orang yang boleh menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberkati mereka satu persatu, sehingga melalui mereka wabah virus COVID-19 ini boleh segera berlalu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka cita karena sanak saudara mereka telah Tuhan panggil pulang karena virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghibur mereka, dan Tuhan ganti duka cita mereka dengan sukacita. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk gerejamu, dimanapun gerejamu berada, yang saat ini belum bisa bersekutu bersama-sama secara fisik, bertemu satu dengan yang lain. Namun biarlah momen saat ini boleh kami pakai untuk semakin mendekatkan kami, keluarga-keluarga yang selama ini mungkin karena kecanggihan teknologi ataupun karena media-media sosial, justru kehidupan berkeluarga kami renggang. Sehingga melalui peristiwa COVID-19 ini biarlah Tuhan menyatukan keluarga-keluarga, Tuhan yang akan mendekatkan keluarga-keluarga, sehingga setelah ini walaupun nanti kami boleh bersekutu kembali, bertemu muka dengan saudara-saudara seiman kami, biarlah itu pun boleh terjadi di dalam keluarga-keluarga kami. Mulai nanti Tuhan, kami berharap setiap keluarga boleh datang bersama-sama untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, ada banyak hikmat yang boleh kami ambil melalui peristiwa COVID-19 ini. Biarlah kami boleh semakin dewasa, kami boleh semakin beriman, dan kami boleh semakin mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nas persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan
di mana kali ini kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang, AC nomor 132-099-3993 seperti tayangan di bawah ini. Atau bagi jemaat yang tidak sempat transfer, uang persembahan dapat dimasukkan ke amplop putih dan diserahkan kepada majelis saat ibadah sudah memungkinkan dilaksanakan di gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami tetap ada dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami melalui pekerjaan yang Tuhan juga percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus untuk kami senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati dan menyucikan serta menguduskan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Lalu
sungguh. Sekarang terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian untuk ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.